Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Asgaf Hamzah and Partners Tax Conversation Series. Nama saya Nazli Perlindungan Siregar, dan saya adalah partner dan head dari PG Tax and Custom di AHP. Untuk teman-teman yang sering mengikuti acara kami, Tax Conversation Series ini merupakan tempat di mana kami berdiskusi selama 1 jam dengan para business leader, government officer, competent authority, pakar, mahasiswa, dan praktisi ilmu perpajakan dan kepabeanan. Pada hari ini, saya sangat gembira karena kita akan membahas isu kepabeanan terbaru yang sangat hangat dan sering diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan pembaharuan ketentuan impor. Untuk itu, kami telah mengundang narasumber dari Kementerian Perdagangan, yaitu Bapak Priyo Triatmojo. Pak Priyo, selamat datang di Tax Conversation Series. Selamat pagi, Ibu Nazli. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pengetahuan yang akan diberikan oleh Pak Priyo kepada kita semoga. Acara ini akan dipandu oleh Senior Custom Associate kami, Kang Budi Herdianto. Silakan Kang Budi. Terima kasih Bu Nazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Budi Herdianto, selaku Senior Custom Specialist PG Tax and Custom AHP, akan memandu acara kita hari ini. PG Tax and Custom Asgaf Hamzah and Partner mengadakan Tax Conversation Series dengan topik yang menarik terkait pajak dan kepabeanan. Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan menyimak materi mengenai kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Permendag 36 tahun 2023, sebagaimana telah diundangkan pada 11 Desember 2023 lalu, dan diberlakukan efektif sejak 10 Maret tahun 2024. Namun, dalam perjalanannya sudah ada 2 perubahan terkait Permendag tersebut, yaitu dengan terbitnya Permendag 3 dan terakhir Permendag 7. Tentu webinar kita pagi hari ini bertujuan memberikan pemahaman yang baik dan benar atas pemberlakuan Permendag 36 tersebut beserta peraturan perubahannya. Dan untuk membahas topik tersebut, bersama kami telah hadir Bapak Priyo Triatmojo yang akan mengulas apa-apa saja poin-poin utama yang perlu diketahui oleh importir dalam pembaruan kebijakan impor terkait peraturan Kementerian Perdagangan tersebut. Selamat pagi Pak Priyo dan selamat datang di kantor AHP. Selamat pagi Pak Budi. Ya, berikut izin kami sampaikan CV singkat dari Bapak Priyo Triatmojo. Bapak Priyo Triatmojo menempuh pendidikan S1 Manajemen pada Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian S2 Magister Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta, dan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Barang Pertanian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Impor tahun 2019-2020, Kepala Subdirektorat Kehutanan pada Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 2020, kemudian Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan tahun 2021 sampai 2023. Dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai analis perdagangan ahli madya pada Direktorat Impor di Kementerian Perdagangan. Demikian CV singkat dari Bapak Priyo Triatmojo. Selanjutnya, untuk ketertiban dan kelancaran acara webinar kita pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami mengumpulkan pertanyaan yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu melalui link registrasi pada saat pendaftaran. Namun, kami tetap membuka kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya melalui fitur Q&A pada Zoom. Dan setelah acara selesai, kami akan membagikan link untuk feedback. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan masukan, tanggapan, demi perbaikan acara ini di masa mendatang. Bapak Ibu juga dapat memberikan masukan mengenai topik-topik yang akan dibahas pada Tax Conversation Series berikutnya. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan.
Sekarang kita akan menyimak pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Priyo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Nazli, Pak Budi dari Asegaf and Hamzah Partners. Tentunya kami pertama kali menyampaikan terima kasih Ibu, Bapak atas undangannya. Dan ini tentunya juga membantu kami Kementerian Perdagangan dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor sebagaimana telah diubah 2 kali ya. Yang pertama dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024 dan yang kedua dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Izin mungkin dengan adanya keterbatasan waktu, saya langsung mulai saja paparan terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kalau kita bicara sebuah aturan, itu ada dasar hukumnya, begitu ya. Dari yang mulai paling atas ya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 ya Tahun 2023. Dan di bawahnya tentunya ada peraturan pemerintah yang terkait, dan yang terakhir sebagai aturan pelaksana yang saat ini kita cobakan bahas itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah 2 kali tadi ya dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau bicara penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan, kami di Kementerian Perdagangan itu tidak sendiri, ya. Kami selalu berkoordinasi dengan para stakeholders terkait, ya, baik itu pelaku usaha, asosiasi maupun kementerian lembaga yang terkait. Dan pembahasan itu pun pada akhirnya juga di bawah koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Terakhir, final tentunya nanti akan ada yang namanya rapat harmonisasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum tentunya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau bicara Permendak Nomor 36 Tahun 2023 ya, Junto Nomor 3 Tahun 2024 dan Junto Nomor 7 Tahun 2024 itu sangat banyak sekali halamannya. Kurang lebih sekitar 1.700 halaman. Nah, tentunya menjadi tantangan bagi saya bagaimana mencoba menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan yang segitu banyaknya tadi itu dalam waktu kurang lebih 30 menit gitu ya, Bu Nazli dan Pak Budi. Tapi semoga kami bisa nanti mencoba menyampaikan poin-poin penting dari aturan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau bicara Permendak 36 tadi, ya strukturnya itu tentunya nanti ada batang tubuh ya. Batang tubuh itu ada 76 pasal. Kemudian lampiran-lampirannya ada 9 lampiran ya. Dari lampiran 1 itu nanti mengatur barang tertentu yang dibatasi impor, lampiran 2 itu nanti barang tertentu dalam keadaan tidak baru yang dapat diimpor, kemudian lampiran 3 ini sudah dicabut dengan Permendak Nomor 7 tahun 2023 kemarin karena sempat heboh kaitannya dengan barang kiriman pekerja migran Indonesia. Betul. Kemudian lampiran 4 nanti kita akan bicara pengecualian, tetapi ini tidak untuk kegiatan usaha bagi importir yang tidak memiliki API, begitu ya. Lampiran 5 kita juga akan bicara pengecualian impor, tapi bagi pelaku usaha yang memiliki NIBG yang berlaku sebagai API, tetapi tidak untuk dilakukan usaha, begitu. Lampiran 6 itu kita bicara juga pengecualian impor, tetapi untuk kegiatan usaha bagi importir yang memiliki NIB sebagai API, gitu. Nah, lampiran 7 ini sering banyak pertanyaan kaitannya dengan pengaturan impor barang komplementer, tes pasar maupun purna jual, gitu ya. Lampiran 8 dan lampiran 9 saya kira ini tidak perlu saya sampaikan ya, ini lebih kepada kepentingan internal kami ya di Kementerian Perdagangan maupun pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke poin-poin utama di ketentuan batang tubuh Permendak. Yang pertama, importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Jadi NIB yang berlaku sebagai API ini semacam KTP Bapak Ibu sekalian untuk melakukan importasi barang, gitu ya. Kemudian yang namanya NIB yang berlaku sebagai API itu ada 2.
APU umum itu nanti akan diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk diperdagangkan, atau boleh dibilang inilah untuk trader begitu. Yang kedua adalah importir yang nanti diberikan NIB yang berlaku sebagai APP ya, produsen. Ini tentunya adalah industri yang akan mengimpor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, dan bahan penolong atau bahan untuk mendukung proses produksinya. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian ada aturan terkait masalah NIB yang sebagai API ini. Ini aturan baru yang ada dalam Permendag 36. Yang mana perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai APP tadi hanya diperbolehkan dari APU menjadi APP saja. Tidak diperbolehkan dari APP menjadi APU gitu. Kemudian poin selanjutnya yang utama tentunya yang harus difahami adalah impor itu harus dalam keadaan baru ya kondisi barangnya. Namun demikian, Menteri Perdagangan dalam hal ini itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru ya. Dalam hal ini nanti ada di dalam lampiran 2 Permendag 36 ya. Itu nanti ada 3 jenis, yaitu barang modal dalam keadaan tidak baru, limbah non bahan berbahaya beracun, dan baterai litium tidak baru. Kemudian ketentuan selanjutnya terhadap impor barang tertentu yang nanti ada di dalam lampiran 1 dan lampiran 2, itu importir wajib memiliki yang namanya perizinan berusaha di bidang impor. Begitu ya, dari Menteri Perdagangan. Apa itu perizinan berusaha di bidang impor? Dalam bentuk apa? Begitu kan? Bisa dalam bentuk importir terdaftar, atau kita singkat IT, importir produsen, IP, atau dalam bentuk persetujuan impor, atau PI. Nah, kemudian tentunya permohonan perizinan berusaha di bidang impor tadi semuanya sekarang sudah dilakukan secara elektronik melalui sistem yang namanya SI-NSW. Tentunya importir harus terlebih dahulu mempunyai hak akses di SI-NSW tersebut. Kemudian terhadap permohonan tadi, Kementerian Perdagangan akan menerbitkan ya izinnya juga secara elektronik ya, menggunakan digital signature, dan nanti ada QR code-nya gitu ya. Dan juga satu pintu melalui SI-NSW. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya permohonan maupun penerbitan secara manual. Tidak perlu ada lagi tatap muka dengan kami di Kementerian Perdagangan. Jadi cukup di depan laptop, di depan komputer yang ada jaringan internetnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan persyaratan impor, nanti ada yang namanya raca komunitas ya. Nanti akan kami jelaskan lebih detail. Nah, kemudian di samping tadi harus memenuhi yang namanya perizinan berusaha di bidang impor ya, terhadap barang tertentu tadi importir juga dikenai kewajiban yang namanya verifikasi atau perusahaan teknis impor oleh surveyor yang dituangkan dalam bentuk laporan surveyor ya. Di mana verifikasinya? Di negara asal barang, di negara muat, atau di pelabuhan muat, di luar negeri tentunya begitu ya. Tetapi nanti ada ketentuan-ketentuan barang-barang tertentu yang pada saat masuk ke dalam kawasan berfasilitas ya, dalam hal ini tempat pembunuhan berikat, kemudian kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, atau kawasan ekonomi khusus, itu belum diberlakukan ketentuan kebijakan impornya. Nah, terhadap barang-barang itu tentunya nanti yang namanya LS tadi itu bisa dilakukan di kawasan-kawasan tersebut sebelum barang masuk ke tempat lain dalam daerah pabean. Ya, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian poin-poin batang tubuh ya yang saya coba rangkum yang utama-utama saja begitu. Nah, kemudian saya masuk ke dalam lampiran 1. Ini lampiran 1 ini ada kurang lebih 700 halaman begitu ya. Ini saya berikan gambaran contoh ya, salah satu bentuk lampiran 1 untuk komoditas tekstil dan produk tekstil. Isinya apa sih lampiran 1? Intinya lampiran 1 itu isinya adalah kelompok barang yang diatur impornya ya, yang diurutkan dalam bentuk bab ya. Ini sekitar ada 49 bab. Jadi ada 49 kelompok barang yang diatur impornya. Salah satunya adalah tekstil dan produk tekstil ini. Nah, kemudian di dalam lampiran 1 tadi untuk masing-masing kelompok barang itu nanti isinya pos tarif dan uraian barang yang diatur impornya. Begitu ya. Kemudian yang kedua, di situ juga ada kolom satuan barang wajib ya untuk barang-barang terkait. Tetapi ini tidak semua, karena untuk yang pengawasannya post border itu belum diwajibkan satuan wajibnya gitu ya, hanya untuk barang-barang yang pengawasannya di border begitu. Kemudian selanjutnya di situ nanti ada kolom lartasnya ya, yang paling kanan itu apakah IT, IP, PI atau LS-nya begitu ya, sesuai dengan yang dicentangnya, dan tentunya pengawasannya apa, apakah border atau
post border. Nah, kemudian di kolom yang warna kuning itu tadi adalah bicara persyaratan untuk dapat mengajukan tadi lartasnya tadi, dalam hal ini tentunya PI-nya begitu ya, persetujuan impornya. Dan di dalam kolom yang hijau keterangan itu nanti berisi ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan penerbitan persetujuan impornya. Baik, saya lanjutkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, nanti izin Bu Nazli dan Ya. Pak Budi, silahkan nanti bahan paparan ini bisa di share gitu ke teman-teman. Ini sudah kami coba rangkum lampiran 1 yang 49 kelompok barang tadi ya. Apa kelompok barangnya, jumlah HS-nya, kemudian lartasnya apa, pengawasannya apa, kemudian persyaratan untuk PI-nya khususnya itu apa gitu ya. Kalau garis besarnya persyaratan PI tadi bisa neraca komoditas, bisa pertimbangan teknis, rekom, atau laporan hasil verifikasi dari Kementerian Teknis terkait, atau mungkin memang tidak dipersyaratkan dua-duanya. Jadi hanya semacam rencana impor dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya lewatin saja. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa mempelajari ini. Ya, kemudian untuk lampiran 2 kurang lebih sama gitu ya dengan lampiran 1 tadi. Namun demikian tentunya lampiran 2 ini tadi isinya hanya ada 3 kelompok barang. Yang pertama adalah barang modal dalam keadaan tidak baru, kemudian limbah non bahan berbahaya dan beracun, dan yang ketiga adalah baterai litium tidak baru. Intinya lampiran 2 itu berisi 3 kelompok barang dalam keadaan tidak baru yang dapat diimpor. Kenapa? Karena kan sesuai ketentuan umum tadi kan sebenarnya impor harus dalam keadaan baru. Tetapi Menteri menetapkan ada 3 kelompok barang ini yang boleh diimpor dalam keadaan tidak baru ya, tentunya dengan ketentuan lartas yang diatur masing-masing. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga kurang lebih sama ya bentuk lampirannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sih ketentuan pengajuan persetujuan impor? Ya, pada prinsipnya tadi syarat pengajuan persetujuan impor tadi adalah yang pertama adalah NK. Kalau memang sudah ditetapkan sebagai NK untuk sebuah komoditas ya. Tapi kalau sebuah komoditas tadi belum ditetapkan sebagai NK, tentunya nanti persyaratannya bisa dalam bentuk data tersedia ya, berupa tadi laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis atau rekomendasi dari KL Teknis Terkait atau data tersedia dalam bentuk lainnya. Demikian juga ketika nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian mengajukan perubahan persetujuan impor, itu juga disyaratkan adanya perubahan NK atau tadi perubahan LHV, pertek atau perubahan rekom tersebut, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam Permenak 36 dan tentunya perubahan-perubahannya, kita juga membuka ruang yang namanya pengajuan perpanjangan persetujuan impor. Kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian. Kan yang namanya persetujuan impor itu kan ada masa berlakunya. Benar. Ya, sebagian besar diatur masa berlaku persetujuan impornya adalah 1 tahun takwim. Jadi cut-off-nya selesainya di 31 Desember. Gitu. Tetapi ada kalanya ada kendala pengapalan logistik gitu oleh importir. Sebenarnya sudah direncanakan semisal pengapalannya tanggal 1 Desember begitu ya dari China. Diperkirakan nyampe di tanggal 21 semisal Desember. Tetapi kan ada ternyata kendala cuaca dan lain sebagainya sehingga molor. Baru nyampe di Januari. Padahal kan tadi masa berlakunya sudah habis di 31 Desember sehingga kita memberikan ruang yang namanya perpanjangan persetujuan impor. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian pelajari ya, teman-teman sekalian pelajari apa persyaratannya dan lain sebagainya. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya sedikit singgung mengenai yang namanya neraca komoditas. Ya, jadi neraca komoditas itu adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Intinya, Bapak Ibu sekalian, saat ini ada beberapa komoditas strategis ya, yang sebagaimana saya tayangkan ini ya, dari mulai hasil perikanan, daging lembu, beras, gula, garam, jagung, dan beberapa komoditas migas itu sudah ditetapkan sebagai NK. Begitu ya. Selebihnya atau selain yang ini tentunya belum ditetapkan sebagai NK, sehingga dalam nanti mekanisme pengajuan persetujuan impornya menggunakan data tersedia lainnya ya, dalam bentuk pertek, rekom, LHV atau mungkin data tersedia lainnya.
gitu. Bagaimana alur Bapak Ibu sekalian, teman-teman selaku importir dalam mengajukan NK ini ya, Bapak Ibu sekalian nanti harus masuk ke yang namanya Sistem Nasional Neraca Komoditas atau SINAS NK. Ya, ini semuanya sudah terintegrasi juga dengan SINSW. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian mengusulkan yang namanya rencana kebutuhan. Berapa Bapak Ibu sekalian untuk tahun depan, 1 tahun begitu ya, oleh Kementerian Teknis terkait nanti akan diverifikasi. Nah, dalam waktu bersamaan, kementerian lembaga terkait juga akan menyampaikan yang namanya rencana pasokan. Rencana pasokan itu berapa sih sebenarnya kemampuan industri dalam negeri kita, begitu ya? Kalau bicara barang-barang pertanian, berapa sih kemampuan petani kita, gitu. Nah, dari situ nanti akan dibahas di level Menko Perekonomian, begitu, sehingga nanti akan ditetapkan berapa NK-nya. Ya, berapa NK-nya inilah berapa alokasi yang akan diberikan kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak-Bapak sekalian nanti sebagai dasar penerbitan persetujuan impor. Gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi bicara ketentuan pengecualian impor ya. Jadi nanti ada lampiran 4, 5, dan 6 begitu. Ya, lampiran 3 sebagaimana tadi di awal kami sampaikan itu sudah dicabut ya. Karena ketentuan terkait dengan impor barang kiriman PMI sekarang sudah kita tidak batasi. Nanti sedikit saya akan singgung, tetapi tentunya ini kan sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan teman-teman yang selaku pelaku usaha. Prinsip begini Bapak Ibu sekalian, kalau lampiran 4 itu isinya pengecualian tidak untuk kegiatan usaha ya bagi perorangan atau instansi yang memang tidak bisa punya NIB sebagai API begitu ya. Intinya nanti pengecualian tadi bisa dalam bentuk ada outputnya dari Kementerian Perdagangan, jadi harus mengajukan begitu di SNSW, kemudian nanti terbit yang namanya surat keterangan dari Kementerian Perdagangan atau memang tanpa output, begitu kurang lebih ya, Bapak-Bapak sekalian untuk lampiran 4. Nah ini kategorinya bisa juga nanti pengecualian tadi barangnya dalam keadaan baru maupun barang tidak baru. Tetapi nanti ada kategori-kategorinya. Contoh sederhana adalah barang untuk keperluan instansi pemerintah, begitu ya, atau barang untuk keperluan badan internasional atau perwakilan negara asing. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan saja. Lampiran 5, kita akan bicara pengecualian bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian selaku pelaku usaha yang tentunya punya NIB sebagai API, begitu kan? Tetapi ada kebutuhan tidak untuk kegiatan usaha. Sederhananya seperti itu. Dan itu juga nanti ada yang harus mengajukan namanya surat keterangan, tapi ada juga yang tanpa surat keterangan dari Kementerian Perdagangan. Ya, detail nanti tentunya mohon izin, silakan teman-teman buka atau pelajari di dalam lampiran 5. Nah, ini beberapa kategori teman-teman selaku pelaku usaha bisa mengajukan pengecualian impor begitu ya, tidak untuk kegiatan usaha. Contoh, ada beberapa industri kemarin dia harus impor barang untuk contoh uji mendapatkan SPPT SNI begitu. Ya, itu nggak perlu persetujuan impor, nggak perlu laporan surveyor begitu. Cukup nanti mengajukan surat keterangan gitu ya melalui SNSW juga. Terus contoh lagi semisal ada barang contoh tidak untuk diperdagangkan ya dalam rangka pengembangan produk gitu ya, penelitian dan lain sebagainya, itu juga masuk di dalam kategori lampiran 5. Silakan nanti detail ada di dalam lampiran 5 di dalam Permendag 36 dan tentunya perubahan-perubahannya. Nah, izin, kalau bicara lampiran, silakan langsung buka di lampiran 7. Mohon maaf, lampiran Permendag nomor 7 maksud saya, tahun 2024. Ya. Karena semuanya sudah diganti, ya, begitu ya. Jadi karena kan di Permendag 36 kan ada lampirannya 1 sampai dengan 9. Kemudian Permendag 3 juga demikian, dan di Permendag 7 izin itu yang diganti adalah 1 sampai dengan 7. Intinya kalau mau lihat lampiran 1 sampai 7 memakai Permendag nomor 7 tahun 2024. Kalau mau melihat lampiran 8 dan 9 nanti silakan lihat di Permendag 36. Begitu ya, teman-teman.
Oke, saya kembali ke lampiran 5 tadi. Kembali lagi, ini buat teman-teman selaku pelaku usaha yang akan melakukan importasi tapi tidak dalam rangka untuk kegiatan usaha ya. Sebagaimana kategori-kategori tadi yang saya sampaikan, itu tidak perlu memenuhi ketentuan pembatasan impornya, apakah itu PI, IT, IP atau LS tadi. Ya, cukup mengajukan yang namanya surat keterangan. Ya, oke, saya lanjutkan. Untuk ini contohnya ya, Bapak-Ibu sekalian ya, di dalam lampiran 4 ini saya kasih contoh besi atau baja. Jadi nanti based on pada kelompok barang ya, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, berdasarkan kelompok barang tadi dilihat di dalamnya kategori pengecualian apa saja yang diberikan, begitu ya. Nah, kemudian tadi apakah perlu suket atau tidak kan gitu. Ada yang nggak perlu suket, Bapak-Ibu sekalian. Contoh ini barang kiriman melalui penyelenggara pos ya, bernilai paling banyak 1.500 US dollar per pengiriman, itu tanpa output dari Kementerian Perdagangan. Jadi nanti penyelesaiannya langsung dengan teman-teman bea cukai di lapangan. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Yang lampiran 6 ini kita bicara pengecualian impor tapi untuk kegiatan usaha. Gitu. Bagi tentunya importir yang mempunyai NIB sebagai API ya. Jadi pelaku usaha dia dikecualikan dari tadi kebijakan pengaturan impornya tadi, IT, IP, PI atau LS-nya tadi. Ya, ini apa? Ya, ini rata-rata adalah untuk pelaku usaha yang mempunyai fasilitas AIO atau MITA, gitu ya, Pak Budi. Saya kira Bu Nazli saya kira sudah sangat familiar ya dengan AIO atau MITA, fasilitas AIO MITA yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini di Dijen Bea Cukai. Bagi pelaku usaha tadi untuk kategori barang-barang tertentu ya, kalau dia sebagai industri itu dikecualikan dari ketentuan pengaturan impor tadi, nggak perlu IT, IP, PI atau LS tadi, begitu ya. Jadi langsung nanti urusannya dengan teman-teman bea cukai. Tapi ini hanya untuk beberapa kelompok barang tertentu. Contoh si baja gitu ya, kemudian ada plastik kilir, bahan baku plastik dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Nanti silakan detailnya bisa dilihat di dalam lampiran 6 begitu. Nah, kemudian ini contohnya ya, salah satunya adalah kait dengan pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi. Ya, di samping itu juga yang Ayomita tadi ada juga misal begini, kalau untuk keperluan pemerintah instansi pemerintah, tetapi dia tidak impor sendiri, dia impor pihak ketiga. Nah, karena impor pihak ketiga tadi dalam rangka untuk keperluan instansi pemerintah, itu tadi kita juga berikan pengecualian, tetapi di sini harus mendapatkan terlebih dahulu yang namanya tadi suket gitu ya. Baik, saya lanjutkan itu lampiran 6. Nah, ini saya kira yang menjadi rohnya dari Permendak nomor 7, ini Bapak Ibu sekalian teman-teman, ini pasal 34. Jadi di dalam pasal 34 tadi mencabut lampiran 3. Jadi ini khusus ngatur barang kiriman pekerja migran Indonesia, barang pribadi penumpang, awas sarana pengangkut, pelintas batas, barang pindahan ya. Kemarin juga sempat rame ya, barang pindahan WNI maupun WNA, dan yang terbaru adalah kita mengakomodir barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos. Intinya adalah untuk kategori-kategori barang ini kita kecualikan dari lartas. Itu yang pertama ya, nggak perlu IP, IT, PI, LS tadi. Kemudian yang kedua boleh baru maupun tidak baru, begitu ya. Kemudian tidak ada batasan jumlah barangnya atau nilainya. Nah, cukup nanti mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan masing-masing terkait dengan ketentuan fiskalnya. Karena untuk kategori-kategori barang tadi tentunya ada pengaturan fiskalnya, entah itu pembebasan bea masuk atau pajak dalam rangka impornya dan cukainya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan ketentuan tadi, itu tidak berlaku untuk barang-barang yang dilarang atau kategori barang berbahaya. Ya tentunya kalau bicara bahan peledak ya nggak boleh lah kan gitu ya, dibawa gitu barang sebagai barang tentengan atau barang pekerja migran Indonesia tadi. Salah satu contohnya. Atau mungkin bahan B2 ya, B2 itu kan bahan-bahan kimia yang beracun begitu, tentunya nggak boleh. Oke, saya lanjutkan. Ini saya lewat-lewatin saja. Terakhir mungkin saya ingin membahas sedikit tadi
yang namanya impor barang komplementer, tes pasar atau pelayanan purna jual. Ini apa sih begitu? Makhluk apa sih ini, teman-teman? Jadi intinya gini, tadi kan di awal sudah saya sampaikan, yang namanya APP itu kan impor barang sebagai bahan baku, barang modal, bahan penolong industrinya. Tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi Permendak memberikan pengecualian bagi si APP tadi, itu boleh impor barang untuk tadi dipindah tangankan atau diperdagangkan, tetapi dalam konteks sebagai barang komplementer, tes pasar atau pelayanan purna jual. Itu sederhananya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman. Dan itu juga tidak seluruh kelompok barang yang 49 kelompok barang tadi atau sekitar 50 kelompok barang tadi itu dibuka ruang untuk diberikan persetujuan impor barang komplementer, tes pasar ataupun purna jual. Ya, ini hanya ada 19 ya, yang paling sisi kiri ini. Ya, dari sekitar 49 tadi hanya ada 19 kelompok barang yang dibuka ruang, diberikan pengecualian bagi APP untuk impor sebagai barang komplementer, tes pasar atau purna jual. Dan itu pun juga tidak ketiga-tiganya ya. Misal gini, misal keramik. Keramik itu mungkin tidak semuanya semuanya itu maksudnya kan ada 3 kategori tadi, komplementer, tes pasar, purna jual. Tidak tiga-tiganya diberikan, mungkin hanya 2 saja, komplementer sama tes pasarnya saja, purna jual enggak. Nah itu kombinasi 3 tadi ya, bahkan ada yang 1, 2 atau 3-tiganya diberikan. Nah detail untuk pengaturan ini silakan nanti teman-teman bisa lihat di dalam lampiran 7 di dalam Permendak 7 ya tahun 2024. Nah, saya kira mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, poin-poin dari pengaturan peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali dirubah ya. Yang pertama dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 3 tahun 2024 dan perubahan yang keduanya di dalam Permendak nomor 7 tahun 2024. Saya berharap tentunya teman-teman ya khususnya selaku pelaku usaha, selaku importir dapat memahami dan memenuhi begitu ya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permendak tersebut sehingga nantinya importasi teman-teman selaku usaha, selaku pelaku usaha itu tidak terkendala, tidak ada hambatan ya. Jangan sampai nanti karena tidak memenuhi ketentuan sehingga importasinya tidak dapat berjalan dengan baik, ada konsekuensi sanksi, salah satunya adalah barang harus direekspor, dimusnahkan atau disita oleh negara. Tentunya kita semua nggak berharap itu terjadi. Baik, Bu Nazli, Pak Budi, teman-teman sekalian, saya kira sementara itu nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait dengan aturan Permendak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Priyo atas pemaparan materinya. Singkat, padat, lengkap Pak untuk sosialisasi Permendak yang halamannya saja sampai 1000-an lebih ya Pak ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang telah masuk melalui link registrasi. Dan untuk para peserta yang telah mengajukan pertanyaan, kami telah menerima konsen untuk menyebutkan nama-nama dari para peserta tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh Pak Priyo. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam sesi tanya jawab ini kami tidak dapat menanggapi pertanyaan yang telah masuk dikarenakan keterbatasan waktu. Baiklah, kita masuki pertanyaan yang pertama dari Pak Muhammad Fajar Prakarsa di Surakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana perlakuan pemindah tanganan Pak atas bahan baku bagi perusahaan pemegang APP apabila diperbolehkan melalui pemindah tanganan tadi bahan baku misalnya kepada sister company gitu kan, mungkin itu common lah ya Pak. Mungkin gitu Pak Priyo. Baik Pak Budi, langsung saya jawab ya pertanyaannya. Saya kira tadi juga sudah saya singgung ya, berdasarkan pasal 2 Permendak nomor 36 ya, Junto nomor 3, Junto nomor 7 itu kan ditetapkan bahwa NIB yang berlaku sebagai APP atau produsen tadi hanya
diberikan kepada badan usaha yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan atau bahan untuk mendukung proses produksinya. Dan tentunya terhadap importasi barang-barang tadi oleh perusahaan NIB yang berlaku sebagai APP dilarang untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, begitu ya. Ya, kalau intinya kalau ingin perdagangkan, memindah tangankan barang impor, ya tentunya harus menggunakan NIB sebagai APU tadi, yang trader tadi. Begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tadi saya sampaikan, jika masing-masing sister company ini itu mempunyai NIB yang berlaku sebagai APP sendiri-sendiri atau berbeda, begitu ya, maka tentunya tidak diperbolehkan melakukan pemindah tanganan bahan baku asal impor tadi antar sister company, begitu. Dan biasanya solusinya, izin Bu Nazli, Pak Budi, ya, dalam sebuah lingkup perusahaan itu ada beberapa sektor gitu ya. Ada satu sektor yang memang dia APP gitu. Kemudian ada satu sektor didirikan APU-nya untuk mensupport si APP-nya tadi ketika memang si APP-nya tadi tidak dapat melakukan importasi bahan baku untuk keperluan dia sendiri, sehingga melalui si APU-nya. Ini solusi yang seringkali kita coba sampaikan. Saya kira itu, Pak Budi. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal Mahendra di Karawang. Pertanyaan adalah terkait dengan perubahan ketentuan yang untuk mendapatkan persetujuan impor. Proses untuk mendapatkan kuota impor menjadi lebih panjang katanya. Jadi jumlah kuota yang didapatkan cenderung lebih sedikit dari rencana impor. Sehingga memberikan dampak pada industri tertentu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apa pertimbangannya dalam pemberian kuota impor, Pak? Gitu. Baik, Pak Budi, Bu Nazli, teman-teman sekalian. Jadi latar belakang diterbitkannya Permendak 36 tahun 2023 waktu itu ada arahan dari Bapak Presiden Jokowi kaitannya dengan pengetatan arus barang impor. Begitu ya. Nah, tentunya yang paling utama adalah barang-barang yang sifatnya konsumsi, begitu, barang yang dipakai langsung. Nah, termasuk juga tentunya bahan baku, yang mana kala bahan baku tadi, barang-barang sebagai bahan baku tadi juga sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, itu kurang lebih begitu latar belakangnya, Bapak sekalian. Sehingga dengan latar belakang itu, dengan arahan dari Bapak Presiden tadi, maka untuk persyaratan pengajuan persetujuan impor itu harus memenuhi ketentuan yang namanya tadi neraca komoditas, atau kalau memang belum ditetapkan sebagai neraca komoditas, maka harus memenuhi yang namanya tadi rekomendasi timah teknis atau laporan hasil verifikasi dari Kementerian Teknis Pembina terkait, begitu. Nah, dalam proses pemberian NK, Pertek, Rekom atau LHP tadi, tentunya sebagaimana saya gambarkan ya, pelaku usaha importir itu mengajukan berapa rencana kebutuhan impornya, begitu. Tetapi dalam waktu bersamaan tentunya kementerian lembaga sektor terkait, pembina terkait akan menyampaikan berapa rencana pasokan. Rencana pasokan itu kurang lebih rencana produksi kita dalam negeri kita berapa sih, gitu ya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga data itu diadu, begitu, dirapat koordinasikan ya. Kalau NK itu dirapat koordinasikan di level Menko Perekonomian. Nah, tentunya kalau non NK tentunya Kementerian Sektor Teknis yang punya kewenangan untuk menghitung tadi. Sehingga muncullah berapa alokasi yang akan diberikan di dalam NK, Pertek, Rekom atau LHP tadi sebagai dasar bagi kami di Kementerian Perdagangan untuk nanti menerbitkan persetujuan impornya. Jadi baik kalau memang itu dibilang lebih panjang begitu ya, lebih sedikit, tapi tentunya tadi ini untuk kepentingan nasional harus ada keseimbangan begitu ya antara importasi barang dengan tadi perlindungan industri dalam negeri. Gitu Pak Budi, Bu Nazli, teman-teman. Silakan. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih kelihatannya masih agak-agak mirip dengan pertanyaan yang tadi. Jadi dari Ibu Enda Handayani di Bogor ya, Ibu Enda bertanya untuk
impor barang yang terkena larta. Nah, dan memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin dalam mengajukan PI. Apakah jumlah kuota dalam Pertek tadi, jumlah kuota PI dapat berbeda? Nah, misal dalam Pertek setujui 1000 pieces, namun pada saat kuota PI-nya keluar jadi berkurang. Nah, pertanyaan gitu Pak. Baik, Bu Indah Handayani ya di Bogor ya. Pada prinsipnya kami di Kementerian Perdagangan itu akan memberikan alokasi impor di dalam persetujuan impor kami itu sesuai dengan alokasi impor dalam tadi pertimbangan teknis, rekomendasi atau laporan hasil verifikasi yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga terkait ya, salah satunya tadi adalah Kementerian Perindustrian. Jadi jangan khawatir, apa yang sudah diberikan oleh Kementerian Teknis ya alokasi impornya tentunya nanti kita akan berikan seluruhnya. Begitu Bu Indah tadi ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ya, jadi yang tadi Bu Indah sudah selesai ya mudah-mudahan ya tadi ya bahwa PI itu akan ikut ke Perteknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Riki Setiawan di Pekanbaru. Nah, pertanyaan adalah dalam pengajuan perizinan impor dapat menggunakan neraca komoditas apabila sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun jika neraca komoditas belum ditetapkan harus mengajukan PI dengan dokumen-dokumen tertentu. Nah, bagaimana cara mengetahui ketersediaan neraca komoditas, Pak? Baik, saya kira tadi juga sudah saya sampaikan ya Pak Riki ya. Jadi ada dua hal gitu ya. Dari sekian kelompok komoditi atau kelompok barang yang tadi diatur impornya ya, dan 49 tadi itu kan ada yang memang sudah ditetapkan NK-nya dan ada yang memang belum ditetapkan NK-nya. Tadi yang ditetapkan NK-nya tadi adalah barang-barang strategis tadi. Apa sih neraca komoditas? Tadi sudah saya sampaikan, neraca komoditas adalah data atau informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Ada aturannya terkait NK ini saat ini adalah Perpres nomor 32 tahun 2022 ya tentang neraca komoditas. Saat ini sedang proses revisi. Bu Nazli, Pak Budi ya. Kemarin terakhir sudah paraf-paraf oleh para menteri, sebentar lagi akan diterbitkan terkait dengan Perpres NK ini. Nah, prinsip Bapak Ibu sekalian, ada beberapa komoditas strategis tadi yang sudah ditetapkan NK-nya ya, dari hasil perikanan, daging, lembu, beras, gula, garam, jagung, dan beberapa komoditas migas tadi. Ya, prinsip kalau memang terhadap komoditas-komoditas tadi, teman-teman selaku importir dalam mengajukan NK-nya itu harus masuk ke yang tadi Sinas NK tadi. Nah, nanti berapa rencana kebutuhannya disampaikan, kemudian nanti Kementerian Lembaga Teknis akan menyampaikan berapa rencana pasukannya, produksinya, nanti akan dibahas di level Menko, disitulah akan ditetapkan NK-nya. Itu nanti akan bisa diketahui datanya oleh Bapak Ibu sekalian, berapa Bapak Ibu sekalian menyampaikan rencana kebutuhannya dan berapa yang akan diberikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan nanti setelah adanya NK terbit, baru mengajukan persetujuan impornya ke SINSW untuk nanti kami terbitkan persetujuan impornya. Dan kembali lagi alokasinya ya sesuai dengan neraca komoditasnya, begitu ya. Seperti halnya tadi Pertek, Rekom maupun LHV tadi. Itu kurang lebih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Hartati di Surabaya. Pertanyaannya adalah bagaimana prosedur dan timeline Pak untuk mendapatkan PI DFTB untuk barang scrap atau barang sisa sebagai bahan baku industri dan barang yang diimpor dengan tujuan tertentu. Nah, yang dipertanyakan adalah apa maksud tujuan tertentu dalam pasal 20 ini Pak? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, khususnya Bu Sri Hartati tadi ya, tolong dibedakan antara nomenklatur barang impor dalam keadaan tidak baru dengan barang modal dalam keadaan tidak baru. Ya. Tadi di awal saya sampaikan, lampiran 2 isinya adalah barang dalam keadaan tidak baru yang dapat diimpor. Isinya 3, barang modal dalam keadaan tidak baru, kemudian limbah non bahan berbahaya beracun, dan yang ketiga adalah baterai litium tidak baru.
Jadi barang modal dalam keadaan tidak baru itu adalah bagian dari barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru. Itu dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya Menteri Perdagangan punya kewenangan untuk tadi menetapkan barang-barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru tadi ya, dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, negara kita belum mampu sepenuhnya untuk memproduksi, khususnya untuk barang-barang modal, begitu ya, mesin-mesin dan lain sebagainya, sehingga kita masih mengizinkan impor dalam keadaan tidak baru. Tapi prinsip kalau yang namanya barang modal tidak baru itu kan harusnya dipakai gitu untuk proses produksi. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga masih mengizinkan yang namanya semacam sisa, scrap atau reja ya sebagai bahan baku industri. Yang tapi ini masuk kategori non B3 gitu ya, non B3. Jadi tidak termasuk yang berbahaya atau beracun, itu kita masih izinkan. Misal scrap besi, scrap kaca, kemudian scrap plastik dan lain sebagainya gitu. Dan betul memang di dalam pasal 20 itu ada kategori lainnya, yaitu yang namanya barang yang diimpor dengan tujuan tertentu. Ini yang menjadi pertanyaan Bu Sriartati. Ini apa sih kan gitu. Oke, sebelum ke situ, saya mau masuk dulu ke tadi yang namanya barang modal dalam keadaan tidak baru. Jadi mohon maaf, ini pertanyaannya agak sedikit bias begitu ya. Kalau yang namanya BMTB itu importasinya nggak boleh dijadikan scrap atau sisa. Itu harus dipakai. Makanya ada laporan surveyor itu nanti untuk memverifikasi apakah barang modal tidak baru tadi masih layak pakai, bisa dipakai atau tidak, gitu kan. Dan tentunya kembali lagi tidak boleh impor barang modal tidak baru itu dalam rangka untuk di scrap, gitu ya. Itu BMTB. Tetapi ada ruang dinamakan dengan tadi impor limbah non B3. Nah, itulah yang namanya scrap atau sisa. Boleh, masih diperbolehkan impor barang-barang tadi. Ya, tentunya itu nanti kan untuk keperluan bahan baku industrinya. Begitu ya, entah tadi semisal scrap besi, baja begitu ya, scrap gelas, scrap plastik atau scrap kertas begitu. Itu bisa. Tentunya nanti dengan adanya persyaratan dari rekomendasi KLHK maupun Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian pertanyaan Bu Sriartati, apa yang dimaksud dengan tujuan tertentu? Nah, di samping tadi ya, BMTB atau mungkin tadi limbah non B3, di dalam Permendak 36 kita memberikan ruang yang namanya impor dalam rangka relokasi industri. Dan yang kedua adalah importasi dalam rangka dispensasi. Ya, jadi kita masih memberikan ruang lagi nih, gitu kan? Khususnya yang tadi relokasi industri. Kalau bicara relokasi industri, bedol pabrik itu kan satu line utuh begitu biasanya, harus dibawa semuanya, gitu. Dan rata-rata memang itu barangnya adalah barang tidak baru bekas, sehingga apakah itu tercantum atau tidak di dalam lampiran 2 Permendak, itu tentunya kita akan berikan ruang untuk dapat melakukan importasi dalam rangka bedol pabrik atau relokasi industri. Yang kedua dispensasi. Ya, jadi sebenarnya gini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam lampiran 2 khususnya untuk barang modal tidak baru itu sudah ditetapkan barang-barang modal tidak baru aja apa saja yang boleh diimpor. Selain itu kalau dalam keadaan tidak baru kan tidak boleh diimpor. Kita kembali kepada ketentuan awal bahwa impor harus dalam keadaan baru. Tetapi kita masih berikan ruang dispensasi di situ ya, tentunya nanti dengan segala persyaratan yang diatur di dalam lampiran 2. Itu Bu Sriartati. Ya, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stefano Yohanes di Karawang ya. Jadi Pak Stefano bertanya, secara umum kebijakan pengaturan impor tidak berlaku untuk pemasukan barang impor ke TBB ya. Contohnya kawasan berikat. Namun dalam pasal 29 ayat 6 disebutkan Menteri dapat menetapkan secara selektif berlakunya kebijakan dan pengaturan impor atas pemasukan barang impor ke TPB. Jadi pertanyaannya adalah apa pertimbangan dari Menteri untuk dapat menetapkan kebijakan tersebut? Mungkin Pak Stefano khawatir nih tiba-tiba barang yang tadinya dia pikir bebas masuk ke KB, jadi tiba-tiba ada aturan. Baik. Oke. Pak Stefano Yohanes ya di Karawang ya, prinsip ya untuk barang-barang tertentu masuk ke kawasan berfasilitas TPB itu, di samping TPB kan ada KEK sama KBBBB, itu belum diberlakukan kebijakan atasnya. Prinsip begitu. Tetapi untuk barang-barang tertentu diberlakukan.
kebijakan impornya. Tetap harus ada IT, IP, PI dulu gitu ya, harus ada LS dulu di negara asal. Kenapa? Pertimbangannya apa oleh Menteri Perdagangan dalam menetapkan kebijakan dan pengaturan impor tadi berlaku di dalam kawasan-kawasan berusaha tadi? Tentunya adalah kaitannya dengan kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup atau sering kita singkat dengan K3L. Itu pertimbangan yang paling utama ya. Makanya tetap diberlakukan pada saat masuk. Nah, di dalam Permendag 36 dan perubahan-perubahannya itu ada sekitar 11 ya kelompok barang yang kategori K3L yang masih diberlakukan kebijakan pengaturan impornya masuk ke TPB, KEK maupun KPPB tadi ya, yaitu intan kasar, prekursor non farmasi, nitroselulose, bahan peledak, bahan perusak lapisan ozon, barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, kemudian HFC ya, hidrofluorokarbon, barang modal dalam keadaan tidak baru, baterai litium tidak baru, dan limbah non B3 tadi. Selebihnya itu silakan masuk tanpa batas. Itu Pak Stefano. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novi Belina di Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan APP dapat melakukan impor produk plastik, Pak, sebagai barang komplementer? Lalu bagaimana prosesnya? Baik, tadi saya kira Bu Novi ya, Bu Elina, di tayangan saya sudah saya sampaikan ya, hanya ada 19 kelompok barang yang diperbolehkan diimpor oleh APP sebagai barang komplementer tes pasar atau pelayanan jual. Plastik hilir dalam hal ini itu tidak termasuk dari satu di antara 19 tadi, sehingga tidak diperbolehkan ya APP mengimpor plastik hilir sebagai barang komplementer tes pasar maupun pelayanan jual. Terima kasih. Oke, baik, singkat. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu kali ya, Pande Putu Anggita di Jakarta. Pertanyaan adalah, sehubungan dihapusnya bagian barang impor sementara yang mengalami kerusakan berat dalam penggunaan dapat tidak diekspor kembali, maka apa yang harus importir lakukan apabila ada kejadian tersebut, Pak? Nah. Baik. Itu Ibu atau Bapak ya? Sepertinya Ibu Anggita. Ibu Anggita, baik Ibu Anggita. Jadi begini ya, kebijakan saat ini yang diambil oleh pemerintah kaitannya dengan impor sementara itu boleh tidak diekspor atau dijadikan impor tetap dengan dua pertimbangan saja. Barang impor sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah atau barang impor sementara dengan tujuan dihibahkan kepada pemerintah pusat. Di luar dari dua kategori tersebut tentunya itu dalam kondisi apapun harus di reekspor kembali. Termasuk tadi kalau memang barangnya rusak ya tetap harus di reekspor begitu. Kenapa? Kembali lagi negara kita tidak mau, mohon maaf dalam tanda kutip bahasa saya kadang-kala agak sedikit nggak enak, kita nggak mau jadi tempat sampah. Begitu ya. Karena tadi memang komitmennya impor sementara, ya silakan selesai dalam kondisi apapun barangnya harus di reekspor kembali. Terima kasih. Oke, berikut dari Ibu Umi Latifah di Bekasi. Pertanyaannya adalah, berapa nilai maksimum barang bawaan penumpang untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor? Kemudian mungkin pertanyaannya penting nih, apakah ada kriteria barang yang tidak boleh dibawa oleh penumpang, Pak? Baik, Bu Milatifah, ini tentunya mewakili netizen kemarin ya. Yang kemarin sempat heboh begitu ya, terkait dengan barang bawaan penumpang. Oke, prinsip begini, seperti tadi saya sampaikan, berdasarkan pasal 34 ya Permendag 7 tahun 2024, intinya untuk barang bawaan pribadi penumpang Kementerian Perdagangan sudah nggak ngatur lagi gitu, sudah tidak membatasi lagi ya, kecuali untuk barang-barang yang kategori barang dilarang impor atau barang berbahaya itu tidak diperbolehkan begitu ya. Yang masa tadi saya bilang kita dari luar negeri bawa barang berbahaya gitu ya, bahan peledak dan sebagainya, itu nggak boleh. Ada 9 ya barang yang nggak boleh dibawa dulu ya, yaitu intan kasar, prekursor non farmasi, NC tadi ya bahan peledak, BPO, BBSP ya barang berbasis sistem pendingin, bahan berbahaya, AFC, baterai litium tidak baru, dan limbah non B3. Itu tidak boleh. Selebihnya silahkan kayak pakaian jadi, kemudian tas ya, tekstil dan lain sebagainya, berapapun jumlahnya, berapapun kondisinya, baik baru maupun tidak baru, berapapun nilainya, silakan. Itu dari sisi Permendag.
Nah, tetapi perlu diingat ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 203 tahun 2017 yang mengatur mengenai masalah fiskalnya, begitu ya. Nah, untuk barang bawaan pribadi penumpang yang masuk kategori personal use itu akan mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu ketika barangnya itu nilai kepabeanannya paling banyak itu 500 US dollar per orang untuk setiap kedatangan. Ya, selebihnya gimana nanti ya? Selebihnya nanti akan terkena bea masuk maupun pajak dalam rangka impornya. Tapi ini khusus untuk barang bawaan pribadi penumpang ya, Bapak Ibu sekalian, tidak untuk dilakukan kegiatan usaha, gitu, tidak untuk diperdagangkan. Contoh simpelnya seperti itu. Saya kira itu ya, Oke. Bu Umi. Baik, mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi ini ada pertanyaan begini Pak, dari Ibu Aisyah ya, dan Ibu Aisyah Purwadi di Tangerang. Terdapat beberapa case di mana ada penurunan pemberian kuota impor dari kuota yang plus didapatkan sebelumnya. Misalnya sebelumnya didapatkan persetujuan impor atas 2 barang A dan barang B, masing-masing 500. Nah, namun seiring waktu berjalan, mungkin barang A habis terlebih dahulu kali ya, barang A habis terlebih dahulu, kemudian minta tambah atas barang A. Nah, kemudian hasil yang didapatkan adalah untuk barang A kuotanya bertambah, namun untuk barang B kuotanya dikurangi. Nah, mungkin begitu Pak pertanyaannya Pak. Apakah ini memang biasa terjadi atau seperti apa? Baik, Bu Aisyah Purwadi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya terkait dengan alokasi persetujuan impor. Kami di Kementerian Perdagangan tentunya mendasarkan kepada alokasi yang diberikan di dalam Pertek, Rekom atau LHV atau NK-nya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ketika memang ada pengajuan perubahan, penambahan alokasi dan lain sebagainya, tentunya juga kita akan mendasarkan kepada perubahan dari Rekom, Pertek, LHV atau NK tadi. Beberapa pertimbangan tadi saya kira sudah saya sampaikan ya, di samping tadi rencana kebutuhan, rencana pasokan. Nah, salah satunya yang kami pahami juga adalah pertimbangannya terkait dengan past performance gitu. Jadi realisasi impor, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian sekali importer, selaku importir pada saat periode sebelumnya atau pada saat periode berjalan. Nah, tentunya ketika alokasi yang sudah diberikan tetapi pas performance-nya tidak bagus, itu menjadi pertimbangan untuk dikurangi. Itu pemahamannya kurang lebih, sehingga tentunya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, perencanaan, planning dan komitmen itu penting bagi Bapak Ibu sekalian selaku importir dalam rangka mengajukan yang namanya tadi perizinan berusaha di bidang impor. Sudah mengajukan banyak, diberikan banyak, tetapi tidak ada realisasinya, tidak ada komitmennya. Nah, tentunya kan ya kami pemerintah juga akan mempertimbangkan dalam pemberian alokasi berikutnya. Yang ngapain diberikan banyak-banyak? Kemarin diberikan banyak-banyak saja tidak digunakan. Nah, kurang lebih hal-hal itu juga menjadi pertimbangan. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Priyo yang telah menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Mungkin karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa dijawab dalam momen ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara webinar kita hari ini. Intisari dari acara kita hari ini adalah peraturan yang menetapkan kebijakan dan pengaturan impor sesungguhnya bukan peraturan yang baru ya, itu sudah ada peraturan yang sebelumnya. Dan sebelum adanya peraturan ini, termasuk dengan perubahannya, pemerintah sudah mempertimbangkan masukan dari kementerian lembaga, asosiasi, dan stakeholder terkait. Dalam perjalanannya, tentu peraturan tersebut mengalami revisi, justru karena mengakomodir adanya dari masukan dari para pihak terkait. Dan diharapkan dengan kebijakan dan pengaturan impor ini, maka para importir dapat memenuhi semua persyaratan, baik tadi dokumen ada LS, ada PI, kemudian juga dari sisi pengawasan juga Pak ya, ada pengawasan secara border dan post border. Jadi ini juga harus diperhatikan, karena apabila ini tidak dipenuhi, nanti akan merugikan
importir sendiri, karena tentunya peraturan ini ada sanksi ya Pak ya. Setiap peraturan tentu pasti ada sanksi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Priyo yang telah meluangkan waktunya menyampaikan pemaparan materi dan menjawab pertanyaan. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan dan demi perbaikan acara kami ke depannya. Mohon masukan dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link feedback AHP. Dan kami persilakan Bu Nasli untuk menutup acara. Terima kasih Kang Budi. Pertama-tama terima kasih Pak Priyo ya. Sama-sama Ibu. Sangat menarik sekali dan ternyata 1 jam tidak cukup nih Pak ya. Iya Ibu. Jadi mudah-mudahan Pak Priyo bersedia nanti ya kalau besok-besok kita undang kembali ke acara Baik, kami. Ibu. Baik. Dan tentunya semoga teman-teman yang mengikuti dari awal mendapatkan manfaat yang banyak ya. Ini acara langkah karena peraturan ini lagi menjadi bahan perbincangan sehingga kita semua bisa mendapat pengetahuan dari pemaparan Pak Priyo tersebut. Akhir kata atas nama Asegaf Hamzah dan Partner, saya Nazli Perlindungan Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan kesetiaan teman-teman yang membuat acara kami, Text Conversation Series, menjadi program yang sukses dan bermanfaat. Salam sehat selalu.